Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abil Hasan Kusumanegara, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, ingin menyampaikan presum PBAK Universitas. Presum hari pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dengan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi 1. Akademik. Pemateri, Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KAN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dengan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIA-KAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan dengan semester 2, sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2. Pemateri, Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM,
Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau biasa disingkat OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau bisa disingkat SEMA universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang dikaitkan dengan bidang tertentu, dan mengikuti sertakan dalam pembahasan.
UKM. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu, artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk tingkat provinsi dan Wiracakti Yuda untuk tingkat Winma. Arti lambang Wiracakti Yuda 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Bertugas juga membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Memiliki latihan berupa lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. UKM Pramuka, Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kwarcap, Kwarda, Kwarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, dan Musyawarah Pandega. Tugas: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu Dewan OPS Diklat. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akah, Mustafa 29 Disnatalis. Bidang: sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI, dan praujian PMI. Diklatsar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi, kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi, timkes. Penelitian pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal di tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma, perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga atau mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan ilmiah. UKM Junior, unit olahraga,
Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan, latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Haji Irfan SH MPD. Staf usaha, pengurus Kopma, Public Relation, pemasaran, personalia karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering, UKM Komus, komunitas musik Studio 3, departemen event organizer, departemen studio, jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Spesifikasi player yang terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player terdiri dari event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka 5 kali dalam seminggu, yaitu pada Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, Gasuku, dan Diklat. UKM Jepret Club, GC, klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari bidang videografi. Anggota UKM se-Malang Raya. Moto: Aku ada untuk mengabadikanmu, bersama kulihat dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar. UKM Simfoni. Platform Simfonim. Program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freelance. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary, Miami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan Off Air, Simfoni Indie Awards, Station, On Air, Daily Program and Weekly Program. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Peneliti dan Pengembangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKP2M, kajian melatih nalar melalui kajian penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata dalam bentuk buku maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk Qpos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh.
Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Tiga kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum dan ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Wes lah, wes,